Oke, sekarang kita bahas soal produk trafficnya, karena masih banyak teman-teman afiliator tuh yang percaya kalau kita sampai modal untuk affiliate, kita tuh harus beli produk yang produk itu tuh trending, produk traffic. Karena kalau kita nggak beli produk traffic, nanti video kita tuh nggak ada trafficnya. Walaupun si produk traffic itu tuh kita nggak punya sudut pandang akan produknya, walaupun di produk traffic itu kita juga nggak pakai, jadi kita cuma jualin aja, kita berharap dapat traffic dari si produk itu. Oke, kenapa produk itu bisa jadi trending? Nah, ini yang gue percaya ya, kenapa produk bisa jadi trending, karena ada awalnya, karena ada satu kreator yang bisa membawa traffic ke si produk itu, entah kreator atau influencer. Jadi awalnya produk itu nggak punya traffic, dibawa dulu nih sama satu kreator ya, bukan lewat iklan tapi lewat organik, lewat FYP. Nah, produk itu bisa jadi traffic, ini yang kedua ya, produk itu bisa jadi traffic karena si seller itu pasang iklan GMV Max tapi dengan settingan ROI yang tinggi. Jadi settingan ROI yang tinggi itu akan lebih sulit ditembus oleh para kreator ya. Jadi hanya video yang punya konversi tinggi, hanya video yang memiliki klik ke keranjang kuningnya tinggi atau average watch time dan retention rate yang tinggi, itu baru bisa menembus ROI yang tinggi. Misalnya ROI-nya tuh di atas 6 atau di atas 7 lah ya. Ada cukup banyak loh produk-produk traffic tuh yang sebenarnya iklan GMV Max-nya seller itu dia settingan ROI-nya tinggi. Jadi nggak semua kreator itu bisa dapat traffic dari si produk itu. Nah, yang ketiga, ini masih dari iklan GMV Max-nya seller juga ya, tapi dia settingan ROI-nya tuh rendah, yang di bawah 5. Nah, kalau settingan ROI-nya rendah, mungkin video asal-asalan, video jedak-jeduk ya, itu masih bisa dapat traffic dari si produk yang settingan ROI-nya itu rendah. Cuman makin kesini, gua rasa nggak mungkin dong seller itu iklan GMV Max-nya ROI-nya terus rendah. Lama-lama akan dinaikin tuh sama sellernya. Makanya gue sering bilang kan ya, produk traffic sudah diisi sama kualitas. Nah, artinya tuh gitu, awalnya dia settingannya rendah, terus makin banyak video dari influencer besar, dari afiliator besar, dari orang yang jago public speaking dari awal. Makanya lama-lama, oh bisa nih kalau gue nyalahin ROI-nya tinggi, kayaknya iklan gue udah jalan karena udah diisi sama video-video yang berkualitas. Jadi kalau kamu masih pengen beli satu produk yang nggak kamu pakai, yang kamu nggak punya sudut pandang di produk itu, cuma pengen jualin aja, pastiin kamu punya kemampuan itu, kamu punya nama besar, atau kamu dari awal itu punya kemampuan public speaking yang bagus. Karena itu yang gue percaya ya, metode pure hard selling yang dimana di situ ada hook dan banyak call to actionnya, itu cuma bisa dipakai di 3 jenis orang lah ya. Orang yang punya nama besar, orang yang dari awal udah jago public speaking, sama orang yang mungkin secara personality emang dia tuh disukain sama banyak orang. Jadi kalau kamu ragu nih, kamu punya 3 dari itu, coba ajuin free sample aja, jangan beli. Kalau ajuin free sample diterima, walaupun kita gagal, ya udahlah, itu free sample. Tapi kalau kita harus sampai beli si produknya, saran gue ya kita beli produk yang emang kita pakai. Kenapa? Karena kita bisa pakai metode hard selling edukasi sama hard selling entertainment, dimana kita tuh tahu mau ngomong apa, kita punya beberapa sudut pandang akan produk yang emang kita tahu gitu. Sama satu lagi ya, vlog affiliate, kita tahu mau ngapain sama si produk itu, kita bisa sambil vlogging.